Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib, sebetulnya saya tadi sudah menerjemahkan, tapi karena ini mengisi waktu pertama dan saya minta kepada teman-teman ini, kelihatannya nggak ada yang mau untuk berbicara pada pagi hari ini, tapi juga sekaligus saya berbicara atas nama panitia penyelenggara acara haul pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh para alumni Ribat Tarim untuk area Jawa Asyarqiyah atau Jawa Timur. Kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan daripada para hadirin, khususnya para syiban, para habaib yang menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini, dan sekaligus kepada seluruh takmir Masjid Serang yang telah membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini, dan segera seluruh daripada para hadirin dan seluruh yang telah memotivasi, yang telah membantu baik moral ataupun material. Kami tidak bisa untuk mengucapkan apapun kecuali adalah kalimat jazakumullahu khairal jaza. Dan apabila dalam acara ini ada terjadi sesuatu yang kurang pantas dan tidak berkenan, baik dari tempat sambutan ataupun hidangan nantinya, kami atas nama pihak penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini yang mampu untuk bisa kami laksanakan pada pagi hari ini. Dan saya ingin menyampaikan satu hal juga untuk mengisi waktu. Tadi saya minta kepada Habib Taufik masih waktu lama, tapi mungkin beliau sudah agak capek ya, karena beliau habis keliling ini seluruh Indonesia. Insyaallah apa yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami daripada sejarah yang telah dibacakan tadi, sejarah daripada Al-Habib Salim, sejarah daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad rahimahumullah, kami telah melihat sendiri beberapa hal yang begitu luar biasa dari kedua habaib yang memang bukan hanya dari segi ilmunya, ibadahnya, tapi mereka adalah orang-orang yang bernasab mulia, dari ayah-ayahnya adalah orang-orang yang mulia. Satu hal yang membedakan, dan ini yang kita ambil pelajaran luar biasa, khususnya daripada Al-Habib Salim, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Hasan rahimahumullah. Beliau ini adalah ulama dengan banyak daripada murid. Muridnya itu banyak, luar biasa. Tapi pertama, beliau ini kalau memanggil kita itu adalah walad, anak. Beliau menganggap bahwa kita ini bukan hanya sekedar murid saja kepada beliau, tapi kita sudah dianggap anak oleh beliau. Dan beliau ini kalau kita lihat sejarahnya ya, dengan bagaimana bisyarat yang luar biasa, dari mulai mimpi, dari mulai ayahnya, dari mulai Al-Habib Ja'far bin Ahmad yang mengatakan bahwa beliau adalah sultan fil ilm. Tapi yang membedakan dan luar biasanya daripada beliau ini tadi adalah, dan ini adalah ajaran mereka para salafun salih,
Mereka adalah bukan orang-orang yang merasa ketika mereka mempunyai murid, ketika mereka mempunyai pengikut, mereka menganggap bahwa pengikut-pengikut mereka itu adalah akhdam buat mereka. Ya, kita tengok daripada ajaran daripada mereka para salafun saleh. Saya itu di Hadramaut beberapa hal, ada beberapa hal daripada adab-adab yang lain dengan yang ada di Jawa. Di antaranya membagikan kopi, membagikan makanan, ya, dan beberapa hal yang lain yang saya anggap ini kok beda dengan yang ada di Jawa. Adab di Jawa begitu luar biasa, ya, saya akui daripada hal tersebut. Tapi di Hadramaut ada beberapa hal yang kalau kita lihat ini nggak pantas dilakukan di Indonesia. Akhirnya saya membaca kitab daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahwa kami para ulama Hadramaut tidak pernah bingung dengan akhdam daripada kami, tidak. Maksudnya mereka tidaklah ingin terlalu dikhidmah oleh para murid-muridnya. Kenapa? Karena kita ingin bagian kita nanti di hari akhirat itu adalah penuh seperti gelas, penuh. Kalau sudah pernah dikhidmah, sudah pernah, dan berbagai macam daripada khidmah yang dilakukan oleh murid-muridnya, seakan-akan masuk di dalam kaidah mereka, kullu gardin jarra naf'an lil mukrid fahuwa riba. Setiap hutang yang diberikan kepada orang kemudian dia mengambil manfaat dari situ, ini adalah termasuk daripada riba. Ketika mereka memberikan ilmu kepada murid-muridnya, mereka tidak pernah mengharap daripada pahala di dunia ini. Yang mereka inginkan adalah pahala di akhirat. Sehingga Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah, bahkan beliau sering sekali beliau berkata, saya dengar itu beliau itu kalau ada anak yang memijat beliau gitu, pulang dikasih uang sama beliau, pulang dikasih uang, padahal itu khidmah. Hal ini biasa di tempat kita. Oh, ini khidmah lah, ini murid saya ini. Sudah, kalau sudah jadi murid saya, sudah binaan saya, berada di bawah telapak kaki saya, sudah. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Warak daripada mereka, kasih. Bahkan kami tahu itu ada akhdam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syad. Beliau yang nyupir, yang di rumahnya, karena beliau sepuh berada di atas kursi, semuanya dibayar oleh beliau. Tidak ada satu yang duduk di situ gratis, tidak ada, dibayar oleh beliau. Bukan karena mereka ya ingin untuk mentakdib, mereka mengajarkan, oh ini supaya beradab saya punya murid, tidak, tapi mereka ingin pahala di akhirat. Yang mereka inginkan adalah pahala mereka di akhirat. Dan inilah tariqah daripada Sadatuna Alawi. Olehnya kita bisa dapati seorang guru menghormati murid, murid menghormati guru. Itu dilakukan oleh mereka para Sadatuna Al-Abi Alawi di Hadramaut. Asy-Syaikh yahtarim al-tilmid wat-tilmid yahtarim asy-Syaikh. Bahkan terkadang ada guru mengambil daripada muridnya, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa masyayikh kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam rahimahullah, di mana ketika Sayyidina Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam, ya tadi kalau tadi disampaikan oleh Al-Habib Taufik, tidak ada orang dinamakan ustadz itu kecuali arif billah, ya. Saya pernah mendengar sendiri, karena mereka itu punya julukan-julukan
yang mereka anggap itu tadi adalah sebuah hal yang tidak ingin supaya mereka terlalu terhormat banyak di depan orang, mereka kasih nama-nama biasa. Bahkan kami di Rubat Tarim banyak ya, di Tarim tersebut kata Habib Salim dulu tidak ada yang dinamakan Habib, tidak ada yang dipanggil Habib itu kecuali 2 orang saja kata Habib Salim, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dan Munsib ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim. Lainnya kita panggil am fulan, am fulan, am fulan, am fulan. Kenapa? Supaya nufus ini tadi hilang. Algob yang luar biasa. Dan kita lihat sekarang murabbi ya, syekh syuyukh, murabbi ruhina, padahal kadang-kadang nggak pantas untuk dipanggil daripada murabbi dan berbagai macam. Bahkan Al-Habib Abdullah mengatakan nggak ada, Habib Abdullah bin Syahab sering beliau mengatakan nggak ada orang dinamakan ustadz, itu sudah nggak ada. Ustadz itu cuma satu, siapa? Al-Faqih Al-Mugaddam. Yang lainnya cuma istad. Tahu arti istad? Al-istad adalah khara kata beliau. Ini ajaran daripada para ulama Hadramaut, para sadatuna alawi untuk supaya kita itu menjaga daripada nufus. Mereka tidak ingin terlalu dihormati dengan berbagai macam ya, dengan berbagai hal. Inilah yang membuat kita semuanya melihat beliau ini adalah para ulama al-mukhlisin lillahi subhanahu wa ta'ala. Habib Salim ini beliau ya, hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Baru-baru saja beliau ini menjadi orang yang kaya dan luar biasa. Dahulu sampai beliau itu sampai umur 60 tahun mungkin, sampai 65 tahun mungkin, itu kalau kemana-mana di sana naik sepeda motor digonceng. Padahal ini allamah kabir, seorang allamah luar biasa. Bahkan pernah sampai jatuh beliau itu mau untuk berangkat mengajar di madrasah Tarim. Ini adalah ajaran buat diri kita. Kalau kita mau ikuti tariqah daripada Sadatuna Alawi, beri dan jangan pernah menganggap ya apa yang Anda berikan itu butuh untuk dibalas. Ada orang menghormati Anda, berarti itu fadilah buat diri dia dan dia adalah orang yang mulia. Kalau ada orang tidak menghormati Anda, dia adalah orang buruk dan Anda adalah orang yang mulia. Kita harus tanamkan dan camkan di dalam diri kita, di dalam berbagai macam hal, sehingga apa yang diajarkan oleh mereka para salafun saleh itu bukan hanya sekedar gambar yang bisa kita lihat saja, gambar yang bisa kita. Kalau kita lihat ya, Habib Salim ini, kalau kita mungkin mendapatkan bisyarah seperti begitu, bisyarah sultan, bisyarah ini, bisyarah itu ya, mungkin setiap majelis kita sebutkan ini, saya tadi malam saya mendapatkan begini, mimpi dan berbagai macam. Setiap majelis mungkin kita akan sebutkan bagaimana kemuliaan kita, bagaimana kehebatan kita di setiap daripada majelis. Bahkan kita sebutkan daripada hal-hal seperti begitu. La haula wala quwata illa billah. Padahal beliau bukan hanya orang yang dekat kepada Allah, tapi bisa mendekatkan orang lain kepada Allah. Ya, saya katakan daripada hal ini karena saya mengalami sendiri daripada beliau. Terakhir sebelum beliau wafat itu, beliau itu bercerita ya, sebelum beliau wafat 2 minggu sebelumnya, alhamdulillah Al-Faqir itu bisa berangkat ke sana dan berziarah ke tempat beliau, bertemu dengan beliau. Beliau bercerita ya, bercerita ada sebuah cerita di mana ada seorang Sayyid Habib berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada saat berziarah ke makam Nabi, dia mendekat kepada Rasulullah SAW, ke makam Rasulullah. Tiba-tiba yang jaga makam Rasulullah SAW itu beliau keluar dan ngomong sama Sayyid ini tadi, Sayyid, Habib ya, kalau Rasulullah SAW mendengar salam kamu,
dan Nabi Muhammad ya mengucapkan salam kepada dirimu. Katakan kepada cucuku itu dia mengucapkan salam dan aku jawab salamnya. Sebetulnya aku ingin mendekat kepadanya. Aku ingin dekat kepadanya, tapi aku nggak bisa dekat. Lu kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, iya, di kantongnya ada rokok. Di kantongnya ada rokok. Beliau bercerita sendiri. Di kantongnya ada rokok, sehingga aku tidak mau untuk mendekat kepadanya. Mendengar hal tersebut, ini Sayyid, ini Habib nangis. Akhirnya tobat, tidak mau merokok, berhenti ngerokok. Dalam hati saya berkata, ya, ini orang si Sayyid cerita ini tadi. Si Sayyid ini cerita, ya, ini Sayyid ini cerita. Memang dia melakukan kesalahan, tapi dalam satu sisi dia mendapatkan keutamaan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, sampaikan kepada cucu aku itu tadi, saya ingin mendekat. Dia mendapatkan nasab dari Rasul dengan lafaz daripada Nabi Muhammad SAW. Dia mendapatkan bahwa ini adalah cucu saya, kepastian dari Nabi Muhammad dalam mimpi tersebut. Akhirnya dalam hati saya berkata, alhamdulillah, ini walaupun dia itu tadi ya merokok dan Rasulullah nggak suka, tapi dia mendapatkan nisbah daripada hal tersebut. Subhanallah. Ya. Setelah itu dalam hati saya berkata, dapat keesokan harinya, ya, tiba-tiba ada satu jamaah umroh datang kepada saya dan berkata kepada saya, Habib, saya tadi melihat, tadi malam saya bermimpi bertemu antum berada di Raudhah. Saya langsung berpikir, oh, ini berkat Habib Salim, ini berkat daripada Habib Salim. Beliau itu bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau berkata kepada saya waktu itu, ketika saya bawa rombongan 30 orang, ya, saya bawa rombongan. Kata Habib Salim, mana yang lainnya? Kamu bawa berapa rombongan? Saya bawa sekitar 50 lebih, Habib. 70 sama perempuan-perempuan. Kenapa tidak dibawa ke sini semuanya? Biar mereka datang ke sini semuanya. Saya langsung teringat cerita daripada Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Kata Habib Alwi, ketika beliau di akhir umurnya, ya, ada anak-anak kecil bermain di depan daripada rumahnya, ya. Kemudian Habib Alwi mengatakan, biar itu anak-anak kecil datang ke saya, melihat saya, hanya untuk melihat daripada beliau. Adalah dengan makna melihat daripada mereka, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan daripada beliau Al-Habib Salim, dan mudah-mudahan para habaib yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dan kesehatan, para masyayikh, para asatid, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka panjang umur dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, wallahu a'lam bissawab. Ini azan.